Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para manajer. Saya sebut manajer pada lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, ya. Tentu saja semuanya karena kesehatan yang dikaruniakan Allah SWT, sehingga kita wajib mensyukuri, ya. Kita wajib bersyukur atas apapun yang kita bisa nikmati pada hari ini. Nah, sebagai salah satu bentuk syukur kita, tentu kita harus senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam. Tentu saja Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kehadirannya membawakan kedamaian buat seluruh isi alam semesta ini. Orang bijak mengatakan, barang siapa yang mengaku sebagai seorang muslim, maka kehadirannya harus memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, itu prinsip bagi orang-orang bijak. Artinya apa? Kita dituntut untuk memberikan manfaat kepada sesamanya. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu prinsip yang harus kita pegang baik-baik oleh kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita walaupun kita laksanakan secara virtual, tetapi saya berharap tidak mengurangi konten serta substansi yang akan kita pelajari dan yang akan kita diskusikan nanti selama 1 semester ke depan. Tentu saja banyak kendalanya, banyak halangannya, karena kita 100% belajar pertemuan kita itu menggunakan media Zoom atau internet, ya. Maka halangan-halangan yang pasti ada pasti soal jaringan. Kalau soal paket data dan kuota, saya yakin Bapak Ibu tidak ada masalah, ya, karena di rumah udah menggunakan WiFi masing-masing, tinggal bulanannya saja nanti dibayar, gitu. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan kita selama 1 semester ke depan nanti kita akan menggunakan penuh Zoom, ya, penuh Zoom. Tetapi kemudian ada surat edaran rektor yang menginstruksikan kepada seluruh dosen di Yain Samarinda bahwa pertemuan tatap muka kita menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi yang lainnya itu sebanyak minimal 6 kali pertemuan. Nah, artinya selama 6 kali pertemuan kita akan gunakan Zoom. Kemudian yang 10 kali pertemuan saya akan gunakan sistem penugasan. Tetapi bisa saja kemudian nanti ada beberapa pertemuan yang kira-kira misalnya mendesak yang kita harus tatap muka, ya artinya nggak masalah kita tatap muka sampai 7 atau 8 kali pertemuan. Tapi minimal kita akan tatap muka via tatap muka virtual selama 6 kali pertemuan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal pertemuan ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah soal penugasan. Nah, penugasan nanti saya bagi dua kategori. Kategori pertama untuk UTS dan kategori yang kedua untuk UAS. Untuk UTS saya berharap nanti tugasnya adalah berbasis konten video. Nah, nanti maksud saya konten video nanti Bapak Ibu silakan berkaitan dengan tema-tema yang nanti akan saya bagikan, besok saya akan bagikan.
di pertemuan selanjutnya nanti Bapak Ibu bikin konten video ya. Kalau Bapak Ibu punya channel YouTube, nanti bisa diupload di YouTube tentang materi-materi yang akan saya bagikan di pertemuan selanjutnya. Nah, isinya apa? Isinya adalah Bapak Ibu presentasi soal tema-tema yang diberikan. Sistemnya seperti apa? Sistem presentasinya boleh Anda menggunakan diskusi dengan 2 orang atau sistem diskusi interaktif, interview, ngobrol bareng dengan teman yang berkaitan dengan tema, atau hanya sendiri menyampaikan materi sendiri dengan desain yang semenarik mungkin. Nah, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tugas UAS, nanti saya akan berikan tugas soal berbasis proyek atau berbasis proyek. Saya istilahkan proyek karena menghasilkan produk. Produknya apa? Produknya adalah berupa jurnal. Jurnalnya untuk apa? Jurnalnya juga untuk Bapak Ibu sendiri semuanya nanti. Pasti diperlukan suatu hari. Kalau belum diperlukan sekarang, nanti juga akan diperlukan suatu hari. Nah, artinya apa? Nah, saya desain dengan bentuk mini riset. Nah, nanti jurnal itu, tugas UAS itu saya desain dengan bentuk mini riset untuk penelitian, untuk melatih kita penelitian secara kecil-kecilan, ya, namanya juga mini riset, yang nanti kemudian hasil dari mini riset tersebut dikumpulkan menjadi tugas UAS. Dan sebelum dikumpulkan menjadi tugas UAS, saya udah menyampaikan di awal bahwa produknya berupa jurnal. Artinya apa? Wajib untuk diupload di jurnal. Saya tidak milih-milih jurnalnya, boleh jurnal apa aja, tidak harus terakreditasi Sinta, ya. Syukur-syukur kalau bisa Sinta, Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, syukur-syukur bisa 1 dan bisa 2. Kalau tidak bisa 1 bisa 2, paling enggak 3 atau 4. Kalau enggak 3 atau 4, 5 atau 6. Kalau enggak bisa semuanya, jurnal yang biasa juga boleh, yang enggak terakreditasi juga boleh. Yang jelas nanti ketika mengumpulkan tugas sudah bersama dengan jurnalnya dan bukti penguploadan di jurnal manapun, ya, tidak harus di IAIN, manapun. Itu. Nah, terkait dengan tulisan karena ini adalah era terbuka, era keterbukaan informasi, maka saya pesankan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa jurnal itu saya batasi dengan batas plagiasi maksimal 20% batas plagiasinya. Anda Bapak Ibu boleh menggunakan plagiasi Turnitin. Kalau misalnya Turnitin agak berat, Bapak Ibu juga boleh menggunakan scan plagiasi yang lainnya. Silakan nanti secara kolektif nanti boleh di-scankan di prodi, atau misalnya kalau ada Bapak Ibu punya kenalan yang punya scan plagiasi juga silakan boleh. Dan batas maksimalnya adalah 20%. Nanti juga disampaikan dengan bukti batas plagiasinya. Karena nanti apalagi kalau kita udah master, ya, udah magister, nanti kalau tulisan kita banyak plagiasinya, ternyata yang punya itu melihat tulisan Bapak Ibu, nanti yang punya marah, kena undang-undang ITE nanti, ya, hak kekayaan intelektual. Nah, itu menjadi penting bagi kita bersama untuk diketahui. Artinya Anda boleh mengambil punya orang, tetapi Anda harus cantumkan identitas yang Anda ambil. Jangan sampai kemudian Anda melakukan pencurian akademik, ya, pencurian akademik yang tidak mencantumkan siapa yang punya. Nah, itu berbahaya di era sekarang ini. Kalau dulu waktu jurnal belum online, Anda ambil punya orang pun tidak masalah, nggak ada orang tahu. Tapi hari ini ketika Anda ngambil punya orang, maka orang yang Anda ambil itu pasti tahu, ya, karena ada saluran, ada namanya integrasi jurnal. Jadi siapapun yang membuka jurnal, maka yang punya pasti tahu, ya, gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, tentu saja Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing di antara Bapak Ibu semuanya. Nah, saya berharap pertemuan kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Namun apabila Bapak Ibu tidak bisa hadir,
karena hal yang sangat mendesak, ya monggo, tidak bisa hadir, tinggal izin. Tetapi kemudian kalau tidak ada yang prioritas, saya sangat berharap bahwa perkuliahan kita menjadi hal yang sangat prioritas di dalam diri Bapak dan Ibu semuanya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa komitmen kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa magister, itu berbeda lagi dengan komitmen kita sebagai seorang mahasiswa yang masih sarjana. Ya, saya tidak maksa Anda harus hadir terus, tidak, tetapi saya mengharapkan bahwa perkuliahan kita menjadi sebuah prioritas yang harus dikomitmeni secara bersama-sama. Kalau bicara soal kesibukan, saya juga punya kesibukan, apalagi hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan biasanya kan waktunya bersama dengan keluarga juga. Nah, tetapi kemudian bagaimana kemudian kita bisa membuat skala prioritas, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Saya berharap semuanya nanti lancar, bisa hadir semuanya. Dan kalau misalnya tidak bisa hadir, saya terbuka, welcome untuk memberikan izin kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya pasti saya yakin belum kenal sama saya, kecuali ada beberapa orang mungkin yang pernah melihat dan kenal dengan saya, karena memang saya baru nih, saya baru juga ditempatkan di Pasca, ya. Kalau menjadi dosen itu sudah sejak tahun 2014, tetapi kemudian saya pergi meninggalkan kampus sejak tahun 2017 dan saya kembali kemarin di bulan April tanggal 22 tahun 2020. Ya. Baik, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau mahasiswa pasca karena jumlahnya cuma sedikit, insya Allah saya bisa mengenali wajahnya satu persatu ya, mungkin walaupun agak buram-buram nih ya, banyak yang buram mukanya. Bukan mukanya, maksud saya layarnya ya. Kalau mukanya cerah-cerah karena saya yakin para kiai-kiai ini ya, para guru-guru, para aktivis banyak ritual-ritual malamnya ya, banyak ritual-ritual malamnya sehingga mukanya kelihatan cerah-cerah, cuma layarnya saja yang agak buram gitu. Baik Bapak Ibu, saya ingin kenalan ya, dimulai dari Bapak Ibu terlebih dahulu. Saya kepengen tahu saja namanya, siapa tahu nanti kita bertemu di lain kesempatan di luar forum ya. Kita boleh bertegur sapa, kita boleh ngobrol, kita boleh berdiskusi misalnya di luar. Kalau misalnya saya tidak melihat ya Bapak Ibu tegur saya dulu, kalau saya melihat Bapak Ibu dulu ya saya akan tegur Bapak Ibu dulu. Baik, saya mulai dari yang pertama ya. Saya pengen tahu namanya, orangnya, kemudian saya pengen tahu aktivitasnya di luar kuliah. Tentu saja udah bekerja kan? Udah bekerja di mana? Kemudian aktivitasnya sehari-hari apa? Kemudian motivasi kuliahnya itu apa? Kemudian tempat tinggalnya ada di mana? Siapa tuh nanti saya bisa main-main ke rumah kan? Bisa ngopi bareng dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau yang ibu-ibu yang ngopi dengan suaminya ya, begitu. Kalau yang bapak-bapak yang ngopi dengan bapaknya langsung, ya. Saya suka ngopi soalnya. Oh ya, kalau mau sambil ngopi, kita santai saja pertemuan kita, kuliah kita santai saja, ngobrol-ngobrol aja, diskusi, ya, diskusi. Tapi diskusinya diskusi karena kita ini udah magister, diskusi yang punya teori, ya. Diskusi yang punya acuan kerangka pikir. Jadi nggak diskusi asal-asalan saja. Kalau kita di luar, oke, kita mau ngomong alur ngidul nggak masalah. Tapi kalau diskusi di sini, saya berharap kita punya dasar kerangka berpikir yang jelas supaya kita nggak sia-sia pertemuan kita. Baik, yang pertama Ibu Nur Rashidatul Mukit Telda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar sangat jelas. Oh ya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya kamera saya juga agak buram. Jadi. Iya. Bukan wajahnya Bu, ya kameranya betul. Iya, kameranya buram Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Rashidatul Mukit Telda. Alamat saya tinggal di Lobakung, dekat Pasar Kemuning, di gang-gangnya itu Gang Manunggal nomor 61.
Terus kesibukan saya saat ini mengajar di SMA IT Granada, bertempat di Jalan Ring Road, Granadanya, Pak. Oke. Terus Ibu, lanjutkan. Pendidikan. Motivasinya gimana, Bu? Motivasi kuliahnya seperti apa gimana? Saya kayak pengen tahu. Motivasi Apa kuliahnya motivasi kuliahnya? pengen aja sih Pak lanjut gitu. Terus karena dari orang tua juga. Oke, ya, isi aktivitas ya. uh, Baik, anaknya ada berapa Ibu? Belum Pak. Oh belum. Iya, Oke. menikah saya di ketika lulus S1 tahun berapa ya? Berapa? Oh, tahun 2018. Oke, ya mudah-mudahan segera dikaruniai keturunan soleh dan soleha ya. Amin ya robbal alamin. Rabbana hab lana minas sholihin ya. Baik, Ibu Rashidatul. Kemudian Ibu Rika Wahyuni. Silakan Ibu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, nama saya Rika Wahyuni. Alamat di Bontang. Oh, Bontang. Baik. Ya, Bontang. Sehari-harinya, kalau kemarin sempat mengajar di SMA IT DHBS. Sekarang fokus untuk kuliah, kemudian mengelola psikologi konsultan, kemudian dosen di Stitsham, Bontang. Oh, alhamdulillah. Dosen juga ya. Sama-sama dosen kita. Baik. Anaknya ada berapa, Ibu? Alhamdulillah 2, Bapak. Alhamdulillah 2. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Emah Nur Ani. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya Emah Nurani. Saya kegiatan hari-hari mengajar di SD Muhammadiyah 4 Sempaja, Pak. Di Ahim. Ahim. Oke. Alamat saya di Jalan Juanda 7, Pak. Blok G nomor 42. Monggo Pak, kalau mau mampir, mau ngopi sekalian dengan Pak Sonaji. Itu berdua itu suami istri kah atau seperti apa? Suami istri, Pak. Ya, kuliah bareng ya, satu kelas gitu ya? Nggih, teman hidup. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya baru temui ini, suami istri satu kelas, kuliahnya bareng. Ya. Jadi materinya itu nanti bisa diselesaikan di tempat tidur sambil ngobrol lah ya. Seperti itu kan. Tapi jangan mengganggu aktivitas yang lainnya, Ibu. Kalau aktivitas di tempat tidur jangan diganggu. Baik. Oh ya, Ibu Rika, saya lupa tadi mau nanya. Siapa kepala Kemenak di Bontang? Gimana, Pak? Siapa kepala Kemenaknya di Bontang? Tahu? Nggak tahu, Pak. Oh, ya. Nggak gaul, Pak. Nggak gaul, ya. Pak Son Haji, silakan Pak Son. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, ketemu lagi. Semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Aktivitasnya Pak? Ya Pak, nama saya Son Haji. Sama, tinggalnya satu rumah. Jadi kalau pisah nanti bingung orang. Hari-harinya saya di SD Muhammadiyah 5 Pak, di Lobagung. Lobagung. Saya kira di Enggak Pak, beda. Motivasi kuliah ya yang ingin menambah wawasan dengan ilmu. Kata Nabi kan, kalau mau bahagia sukses dunia akhir kan harus dengan ilmu itu. Dan juga ingin memberi semangat kepada anak saya yang sudah sebegini masih ingin menuntut ilmu, ingin kuliah lagi itu Pak. Betul. Baik, mulia sekali.
Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Son. Iya. Kemudian, nah ini saya kenal ini, Mas Putra Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua sebenarnya kalau kenalan sama teman kenal sama kenal. Nama saya Putra Hadi, tinggal di Cendana Gang 12, kerja di Yayan Samarinda, bagian Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Motivasi saya untuk kuliah, pertama saya S1 MPI, S2 MBI, saya mengikuti jejaknya Pak Dr. Muat juga. S3-nya nanti S1 S3-nya nanti MPI juga. Ya. Terima kasih. Oke. Saya pernah ngobrol sama sampean di kantin waktu itu, saya pengen jadi dosen. Tapi kok nggak disampaikan? Iya, ketemu. Iya Pak, saya pengen. Memang pertama saya sampaikan, tapi ya kalau di kampus kita S1 enggak cukup karena kita mentok di staf. Jadi tujuan saya juga karena kita mau alih status jadi WIN, secara tidak langsung nanti siapa tahu ada kesempatan jadi dosen, insya Allah kalau diterima seperti itu. Baik, ya. Jalannya terbuka lebar. Baik, masih muda. Kelihatan muda. Ya, nanti dianya langsung di mana Gitu. gitu ya. Baik, yang selanjutnya Pak Syahril. Pak Syahril, suaranya nggak kedengaran ya? Suaranya kecil. Pekerjaan saya guru Pak, guru SD Muhammadiyah Samarinda. Motivasi saya adalah agar bisa memberikan contoh kepada teman-teman juga Headsetnya ya. yang saat ini lagi kuliah Pak. Demikian Pak, alamat rumah saya di Jalan Merdeka 3 Samarinda. Pak Syahril, saya potong Pak Syahril. Ini mungkin ininya kurang dekat. Ya, ini Nggak mau juga. Oh, berarti headsetnya rusak. Nggak usah pakai headset aja. wah, rusak. Pak Saril, mungkin nggak usah pakai headset, Pak, mungkin. Nggak ada suaranya. Karena nggak ada suaranya, Pak. Coba nggak usah pakai headset, mohon maaf, Pak. Tambah tetap aja. Enggak, Pak. Yang ditempel di dada tuh. Jadi ada mikrofon tambahan. Kecuali pakai HP, baru bisa cuma pakai headset doang. Silakan, Pak. Bisa didengar Pak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak? Belum. Masih kecil sekali suaranya. Nggak pakai headset dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nama saya Sahil. Saya aktivitas profesi bekerja di Indonesia, jadi guru. Kemudian alamat saya di Jalan Merdeka 3 Samarinda. Motivasi saya adalah untuk memberikan motivasi kepada terutama anak saya yang saat ini dua orang yang dan mereka juga bisa saya berikan kepada teman-teman. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Syahril. Saya agak kurang mendengar dengan jelas informasinya, tapi tidak masalah. Nanti ada hambatan teknis, nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya. Selanjutnya Muhammad Andas, Pak Muhammad Andas, silakan. Ya Pak. Bismillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Andas. Terus apa lagi ini Pak? Kemudian aktivitas saya sehari-hari, saya selaku guru di SMP IT Madinah sekaligus asrama. Ya, Motivasiku
Ya, motivasi kuliahnya melanjutkan jurusan karena S1-nya saya juga MPI. Sekian, Pak. Oke. MPI di mana? YN juga? Di IAIN juga. Samarinda. Baik. Oh ya, S2-nya alumni S2-nya, S1-nya alumni YN Samarinda ya? Iya, Pak. Baik. Selanjutnya Lu'ul Wafiroh. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disebut tadi, nama saya Lu'ul Wafiroh. Cuma lebih mudah dipanggil Pak Lulu gitu aja, Pak. Ya, baik. Lulu, Mbak Lulu. Ya. Biasanya di situ kesulitan memanggil. Saya juga tadi berkali-kali ini. Iya, Pak Lulu aja, Pak. Kemudian aktivitas saya ngajar di SD. Tinggal saya di Sangatta. Kemudian apa lagi ya? Motivasi saya nggak tahu nggak, Pak, karena begini, saya itu senang sekolah gitu loh, Pak. Iya. Jadi iya senang aja gitu, Pak. Nggak tahu ya, semoga aja nanti bisa seperti Bapak. Jangan, saya lagi tapi Bapak dosen yang lain. Ya. Enggak, maksudnya karirnya gitu loh, Pak. Pinginnya seperti itu. Tapi ya berdoa saja. Ya. Ya kemudian seperti Pak Son Haji tadi memotivasi anak-anak saja, Pak. Ya, baik. Anaknya berapa, mungkin itu Ibu? saja, Pak. Terima kasih. 2, Pak. 2 semuanya, ya. Ini masuk pesantren tahun ini, Pak, dua-duanya. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, Mbak atau Ibu Hilwa Bahria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwa Bahria, dipanggilnya Hilwa. Aktivitas saat ini menjadi guru MI Asyik Tenggara. Motivasi belajarnya itu sama seperti dulu. Kalau belajar tuh seneng gitu. Terus untuk kenapa kok prodi manajemen? Karena emang dari pihak orang tua menginginkan anaknya bisa lebih belajar manajemen ke depannya. Baik, sudah menikah Mbak Ibu Hilwa? Alhamdulillah belum. Belum. Baik, mudah-mudahan segera ketemu calonnya. Ya. Nanti kalau belum menikah, kalau mau lanjut kalau kan senang sekolah tadi kan, kalau belum menikah nanti jangan lanjut dulu, menikah dulu baru lanjut ke sekolah lagi. Nanti kalau sekolah lagi nanti bingung calonnya mau dekat agak takut gimana gitu. Iya Pak. Ya doanya Pak mudah-mudahan bisa S3. Amin. Ya bisa asal ada niat. Terima kasih Bapak. Kemudian terima kasih sama-sama. Bapak ini nggak hadir. Kemudian Bapak Alimuddin, silakan. Pak Alimuddin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, nama saya Alimuddin Camma. Kemudian aktivitas sehari-hari ya sebagai ketua yayasan, sebuah yayasan yang mengelola sekolah. Motivasi kuliah ya yang pertama menjajal hal yang berbeda. Karena background saya Pak pertanian ya, S1 pertanian agronomi. Pertanian, baik. Ada manajemennya Pak, manajemen pertanaman. Ya, masuk manajemen pendidikan. Baik. Kemudian kedua ya tentu ingin mengelola lembaga dengan secara profesional ya, yang berdasarkan pengetahuan. Ya kemudian yang ketiga sama dengan teman-teman yang lain bisa mau menjadi kudua orang-orang di sekitar saya, ya istri saya, orang-orang yang ikut sama saya. Ya saya kira itu. Alamat di Perum Artas Pak, Jalan Damang Huri. Damang Huri. Perum Artas ya.
Kalau saya boleh tahu Ya, apa nama yayasannya? Yayasan Al-Wahda Kaltim, Pak. Apa itu? Apa namanya? Mendengarkan pendidikan apa itu? Pesantren ya, pesantren SMP, SDK. Pesantren SMP kan? Ya. Oke, sekolah menengahnya segera. Saya juga punya cita seperti Bapak, tapi belum keturutan. Mudah-mudahan doanya Bapak, Amin. mudah-mudahan segera keturutan. Ya. Baik, yang selanjutnya ini Arnani. Ini Arnani nggak ada ya. Baik. Haliska, Ibu Haliska. Silakan Ibu Haliska. Baik, dia nampaknya ada gangguan jaringan. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya Pak. ada ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Haliska, alumni IAIN Samarinda. Kemudian sekarang aktivitasnya sehari-hari mengajar di Sekolah Menengah Atas Islam Bunga Bangsa Samarinda. Kemudian juga menjadi pembina asrama di SMA Islam Bunga Bangsa Samarinda dan juga domisilinya di sana, Pak, di asrama SMA Islam Bunga Bangsa. Pak, anak buahnya Pak Rusli ya. Pak Rusli. Iya. Sejak tahun berapa di situ? Apa Pak? Sejak tahun berapa ngajar di situ? Di tahun 2019. Oh, baru ya? Baru. Tahun 2014 saya sering sekali ke SMP Bunga Bangsa. Sering. Ya. Interaksi dengan teman-teman serta guru-guru di situ. Karena dulu kita satu naungan, satu bos kita. Saya dulu di Melati sebelum di sini. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih. Sudah nikah Mbak Haliska? Belum Pak. Saya doakan segera menikah. Ya. Amin. Mudah-mudahan ketemu jodohnya. Amin. Selanjutnya Mbak Ita Nurlita. Ibu Ita Nurlita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen dan Waalaikumsalam. teman-teman, bagaimana suaranya Pak? Jelas Pak ya? Ya, jelas. Ya, perkenalkan nama saya Ita Nurita, tinggal di Jalan Renata, Gang Rohama, Bukit Pinang, Samarinda Ulu. Alhamdulillah, aktivitas sementara ini masih kepala sekolah TK di yayasan yang sama Pak, di alamat tadi. Proyeksi ke depan sih sebenarnya karena sudah lama, sudah 11 tahun, dan dari mungkin 30-an tahun sebelumnya juga di yayasan yang sebelumnya juga merintis sekolah jenjang yang sama. Ke depan ya fokusnya di lembaga training dan yayasan. Nah, itu yang memotivasi kenapa saya ikut kuliah di IAIN ini mengambil jurusan akademik. Karena untuk pengembangan diri dan tentunya untuk menambah ilmu ya, di lapangan karena kita berorganisasi. Nah, itu juga menemukan banyak masalah-masalah ketika kita terjun ke lapangan dalam berpendidikan dan organisasi. Saya menikah dengan ibu 8 anak, ada 3 orang mahasiswa dan sisanya ada yang SD dan SMP, SMA semuanya lengkap dulu. Lengkap ya. Alhamdulillah. Banyak sekali rezekinya Ibu ini, ya. Banyak rezekinya, banyak rezekinya. Amin, amin. Masya Allah. Amin, amin. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Memotivasi saya Ibu. Iya, makasih banyak Pak. Terima kasih Ibu. Kemudian yang selanjutnya ini Pak Ramdana. Ramdana mana Pak Ramdana? Assalamualaikum Pak, maaf.
Anu ya, perempuan ya ternyata. Iya, Ya. Pak. Biasa, Baik, Pak. silakan, Salah. silakan. Selalu salah kalau Ramdhana Ya. perempuan. Ya emang dari dulu Pak, dari SD Pak Dari gitu, SD ya. dikira Baik, cowok. baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramdhana, biasa teman-teman panggilnya Dana, Pak. Dana ya? Ya, alamat di daerah Teluk Karang Ilir, dekat Tepian lah. Tepian. Aktivitas mungkin berbeda dari teman-teman yang lain, saya aktivitasnya di kursusan, Pak. LPK? Ya, bukan. Di kursusan di daerah Pramuka. Saat ini sih sedang kerjasama sama Wiyata Husada di UPB-nya. Bidang apa? Yang di anu keterampilan apa? Di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, baik. sama-sama teman-teman alumni dari kampung Inggris juga kebetulan. Baik, mantap. Ya, motivasinya ya karena senang belajar gitu, Pak. Terus teman-teman juga di kursusan itu rata-rata S1 sama S2 juga, yang punya juga S2. Jadi termotivasi dari situ, pengen mengelola lebih jauh lagi tentang kursusan itu bagaimana gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Ibu Ramdhana. Sudah menikah Ibu Ramdhana? Masih tahap pencarian, Pak. Tahap pencarian. Mudah-mudahan segera ketemu sumbernya. Terima kasih. Segera ketemu sumbernya. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dikenalkan? Abu Hasan Ubar. Oh iya, baik. Dida. Mbak, iya, betul. Abu Hasan Mubarak. Pak Abu Hasan, silakan. Abu dan Bu Dida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Pak, nama Abu Hasan Mubarak. Tinggalnya di Penajam Pasir Utara Pak. Aktivitas sehari-hari guru agama di SD 013 Penajam. Juga ngasuh di Pondok Pesantren Nurul Hikmah di PPU sini. Motivasi belajar untuk menambah ilmu dan juga wawasan Pak, memperbaiki diri. Ya. Mungkin itu Pak. Baik. Saya penasaran. Kalau yang dari Bontang, yang dari PPU, yang dari Sangatta tadi, kalau kuliah reguler tatap muka, berarti pulang pergi? Iya Pak. PP Pak, pulang pergi. Nginep Pak, nginep. Nginep ya? Ya, nginep di kampus. Baik, tidak masalah. Saya kira itu perjuangan seorang thalabul ilmi ya. Ya Pak. Mudah-mudahan Tuhan nanti memberikan balasan yang lainnya ya, yang lebih banyak. Kemudian Ibu Dida Alivia Mutiara Fajar D. Vega, luar biasa ini, namanya panjang sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. Silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Alivia Mutiara Fajar de Vega, tapi bisa dipanggil Dida, Pak. Sehari-harinya saya di SD IT Arajua. Motivasi kuliahnya ya karena ilmu itu sebuah kebutuhan buat memperbaiki diri, Pak. Begitu. Baik, mantap, luar biasa. Saya boleh nanya ya, selain kuliah, ya kan, dan ngajar, aktivitasnya jualan online ya? Jaga Pak, butik aja Pak, butik kecil-kecilan. Soalnya kalau di dalam rumah ada anak kecil digangguin, kalau di butik kan enggak, sepi. Baik. Nanti kalau ada pelanggan kayak mana? Pelanggan datang. Pak, kalau kuliah tuh. Tadi di mana tinggal? Tinggal di mana tadi? Saya lupa. Di Samarinda seberang, Pak. Di mananya Samarinda seberang? Di Jalan Rel, di Sungai Kledang. Oh, Sungai Kledang. Baik. Ya, siapa tahu nanti saya dan teman-teman semuanya mampir ke butik kan pas jelang Lebaran. Boleh, Pak. Ya kan? Boleh. Pasti kalau yang punya itu kawan sendiri, Bapak Ibu, pasti nanti dikasih diskon, ya.
Itu. Kalau nggak dikasih, ya minta diskon, kan kawan. Nah, ya. Insya Allah. Nah, Iya. gitu. Baik, mudah-mudahan jualannya lancar, sukses. Berapa anaknya sudah? Satu, Pak. Satu. Baik, terima kasih. Saya kira sudah semuanya ya. Ada 14 orang, walaupun sebenarnya di sini ada tertulis jumlahnya ada 18. Tapi yang hadir ada 14, saya kira tidak masalah. 1 orang 2 orang yang hadir, kita tetap berjalan seperti biasa. Baik Bapak Ibu, saya sekali lagi menyampaikan ketika perkuliahan sedang berlangsung, saya berharap nanti videonya di-on-kan ya, di-on-kan. Kemudian ya samalah seperti walaupun kita kuliahnya virtual, tetapi kita seperti kuliah di dalam kelas. Kalau mau keluar, ya kalau mau pamit, ada kebutuhan apa yang mendesak, ya pemberitahuan. Jangan kemudian main selanang-selanang saja. Itu namanya adab dalam kita belajar. Al-adabu faqal ilmu, itu kata Imam Ghazali. Itu adab lebih utama daripada sebuah ilmu itu sendiri. Jadi orang pintar walaupun nggak kurang beradab, ya namanya tidak baik, itu kata Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Baik Bapak Ibu, saya kalau nanti ketemu di jalan, kita ketemu di mana-mana, pas lagi apa gitu, kebetulan bertemu, ya nanti kita saling bertegur sapa saja. Saya orangnya welcome, santai, dimanapun, kapanpun, saya welcome untuk sekedar diskusi, untuk sekedar ngobrol, untuk sekedar ya walaupun hanya sebatas ngopi-ngopi. Saya suka ngopi orangnya. Kalau misalnya Bapak Ibu suka ngopi, boleh kita agendakan kapan-kapan ketemu tatap muka ya, dengan tentu tidak harus semuanya, yang jauh-jauh yang tidak usah. Misalnya kita agendakan ngopi di mana, kita yuk sambil diskusi soal perkembangan manajemen di lembaga pendidikan Islam seperti apa sih rekodnya sampai hari ini. Nah, gitu. Saya siap saja kapanpun itu, misalnya diagendakan. Nah, gitu. Baik, supaya kita saling kenal, saya juga pengen kenalkan diri saya, supaya katanya kan tak kenal maka tak sayang, supaya saya sayang sama ibu bapak, dan bapak ibu sayang sama saya. Kita kenalan terlebih dahulu. Baik, saya mau share screen, tapi tidak bisa. Ada yang bisa menghubungi ke hostnya untuk saya share screen? Mas Andas bisa difasilitasi untuk bisa saya share screen? Mbak Nunu. Iya, sayangnya Pak. Hostnya Mbak Nunu. Nur Rasyidatul Pak. Hostnya Pak. Saya mau share screen, bisa difasilitasi? Pentingnya caranya Bapak mau share screen. Ini nggak dicatat. Jadikan co-host aja, Mbak. Ya, jadikan saya co-host. Oh iya, jadikan Bapaknya co-host. Sudah nggak Pak? Sebentar, saya cek. Belum. Gimana Bang caranya jadikan? Iya. Hostnya pindah ke dosen aja, kalau tidak ada co-hostnya. Dipindahkan hostnya. Sepertinya hostnya ke Mbak Bukan Dida. di partisipan. Jadi berubah ke Dida hostnya. Jadi ke Mbak Dida. Mbak Dida. Mbak Dida yang jadikan Bapak host. Iya, coba Mbak Dida pindahkan ke bapaknya. Itu Mbak Dida. Pak Abu yang ngajarin, Mbak. Bisa Dida. Buka di partisipan, Mbak Dida.
Tegang semua nih. Jangan tegang, jangan tegang. Ingat umur, ingat umur. Duh. Kok jadi mau saya? Oh, jadi besar punya Bapak Ibu. Kok jadi saya berdua ini? Aduh, jadi malu. Belum ya, saya belum bisa nih. Nah, buka di partai sudah. Oh, sudah. Nah, udah. Belum. Partisipan dibuka. Kemudian kursornya diarahkan ke nama yang mau dijadikan host. Nanti muncul menu more. Klik, nanti keluar itu pilihan opsinya. Nah, sudah Pak. Sudah? Oke. Sudah Pak. Baik. Ada screen di situ ya? Ya Pak, sudah. Saya ingin perkenalan dulu. Itu nama saya Pak Ahmad Muadin, singkat saja namanya Ahmad Muadin. Bapak Ibu boleh panggil saya Ahmad, boleh panggil saya Muadin, boleh panggil saya Pak Muad, ya. Kalau teman-teman di sini di kampus manggilnya Pak Muad, gitu, Pak Muadin atau Pak Muad, gitu, mahasiswa lainnya. Kemudian kalau misalnya kita Bapak Ibu ada sesuatu hal yang mau didiskusikan dengan saya, itu ada nomor kontak saya. Saya welcome 24 jam full, ya, untuk melayani anak-anak, ya, tidak kenal waktu pokoknya. Asal saya pegang HP, saya pasti respon. Kemudian saya tinggal di Jalan Teluk Perindu, Rapak Dalam. Ini aja dekat kampus, karena saya sebagai wakar, ya, wakarnya kampus. Supaya jadi kalau dipanggil-panggil sama Pak Rektor segera merapat, segera cepat, karena beliau itu 24 jam kerjanya, ya, mengurusi kampus. Kemudian basecamp saya di gedung rektorat lantai 2. Kalau Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang mau diskusikan secara tatap muka, boleh Bapak Ibu datang ke basecamp saya di lantai 2, ruang humas dekatnya Pak Rektor, dekat ruangnya Pak Rektor. Kemudian saya ditempatkan di satu jurusannya di prodi MPI, baik itu S1 maupun di S2. Kemudian profil pendidikan saya orang Kebumen, ya, lahir dan besar di Kebumen, kemudian ngerantau ke Samarinda. Kemudian S1 saya PAI di YIN Samarinda, PAIN dulu. Kemudian S2-nya saya administrasi pendidikan di Mula Warman. Kemudian alhamdulillah tahun 2017 kemarin saya dapat beasiswa Moral Scholarship untuk lanjut studi di Institut Agama Islam Negeri Jember pada program studi Manajemen Teknik Islam dan Pesantren. Alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 2017 kemarin berangkat, tahun 2020 saya sudah pulang dan kemarin tercatat sebagai lulusan tercepat dan terbaik. Saya bisa selesaikan kuliah program doktor saya dalam waktu kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Artinya apa? Ini sebagai motivasi juga buat Bapak Ibu semuanya. Kuliah itu nggak usah lama-lama, ya. Kuliah itu soal administrasi saja. Soal keilmuannya kita boleh dapat dari manapun. Artinya hari ini Bapak Ibu semester 3 mestinya harusnya itu sudah punya proposal yang untuk digarap di semester 4 nanti supaya tidak boleh lepas dari semester 4. Itu saya lakukan, ya, itu saya lakukan. Harusnya saya 3 tahun paling cepat itu, jarang yang selesai 3 tahun. Kalau doktor itu rata-rata 4-5 tahun, tapi saya bisa selesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan. Ini apa namanya, kata Pak Rektor sana menggunakan jet katanya gitu, jet. Kemudian saya orangnya suka berorganisasi, Bapak Ibu,
banyak yang saya kerjakan. Terakhir saya di pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Timur dari tahun 2012 sampai dengan hari ini. Itu kira-kira profil saya, sehingga nanti Bapak Ibu, kenapa kemudian saya adalah menekuni di bidang manajemen pesantren, karena sesungguhnya, dan mungkin ini informasi juga baru satu-satunya di Kalimantan Timur, bahkan di Kalimantan, yang konsentrasi di bidang pesantren, manajemen pesantren. Belum ada yang lainnya. Dan mudah-mudahan segera nanti, karena ini tergolong prodi baru, jadi alumni juga belum banyak, dan kalau di Kalimantan kayaknya baru saya aja yang konsentrasi di bidang manajemen pesantren. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin meletakkan posisi humas di lembaga pendidikan Islam. Nah, ini bahan kajian kita nanti, topik kajian kita. Nah, ruang lingkup MPI pesantren dan MPI dan pesantren. Jadi MPI kita, MPI YIN Samarinda, kedepannya mudah-mudahan akan sinergi dengan pesantren. Jadi kalau hari ini banyak yang membuka prodi MPI, tapi MPI ansih, ya, MPI murni. Tapi kemudian beberapa mata kuliah sudah mulai dilarikan ke dalam pesantren, karena pesantren itu sama-sama lembaga pendidikan Islam, tetapi dia punya keunikan dan punya karakteristik tersendiri. Dia berbeda dengan lembaga pendidikan Islam. Jadi pesantren itu termasuk lembaga pendidikan Islam, tapi tidak semua lembaga pendidikan Islam itu pesantren. Itu bedanya. Jadi pesantren itu punya karakteristik yang berbeda daripada yang lainnya. Dan ini pesantren, Bapak Ibu, hanya satu-satunya lembaga pendidikan Islam, ya, yang punya karakteristik, baik itu soal kepemimpinannya, baik itu soal pembelajarannya, baik itu soal pengelolaannya, yang ada di seluruh belahan dunia itu kayak cuma satu, yaitu pesantren ada di Indonesia. Maka dari itu pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan Islam yang indigenous, atau yang asli produknya Nusantara, asli produknya NKRI, asli produknya para kiai-kiai, para masyayikh. Nah, ruang lingkup MPI di sini, saya mengacu, MPI dan pesantren di sini, saya mengacu kepada Permendikbud tahun 2007, yaitu ada 8 standar pengelolaan pesantren dan pendidikan madrasah, ya, pendidikan Islam. Yang pertama adalah manajemen kesiswaan, kemudian yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau manajemen personil, kemudian yang ketiga adalah manajemen kurikulum, kemudian manajemen sapras atau sarana prasarana, kemudian manajemen ketatalaksanaan atau ketatausahaan. Nah, posisinya di sinilah kita letaknya, ya. Kita posisi berada di yang ke-6 ini, yaitu manajemen humas. Nanti yang kita akan konsentrasi kepada branding atau manajemen humas, atau biasa bahasa gaulnya disebut dengan public relation. Nah, apakah kemudian humas itu memang cocok disebut humas atau lebih cocok disebut public relation? Itu nanti kita akan segera diskusikan. Jadi humas itu bukan sekedar, kalau mungkin hari ini di sekolah dimanapun humas hanya sekedar sebatas fungsi yang sangat kecil, yaitu menyiapkan sebuah informasi. Tetapi kemudian humas sesungguhnya mempunyai peran yang sangat besar terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya lembaga pendidikan Islam, maka kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan humas sebagai sebuah hal yang sangat berpengaruh, maka Bapak Ibu saya nyatakan sangat keliru. Jadi humas itu mempunyai peran yang sangat besar terhadap eksistensi keberlangsungan lembaga pendidikan Islam, baik itu pendidikan Islam madrasah maupun pesantren. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting. Baik dan tidak baiknya lembaga pendidikan Islam, pesantren itu tergantung dari bagaimana corong humas menyampaikan informasi kepada publik. Ya, bagaimana kita mampu membangun sebuah opini, mengelola opini, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Itulah fungsi-fungsi humas. Nah, nanti juga akan berkaitan dengan manajemen branding. Bagaimana kemudian kita membranding lembaga pendidikan Islam sehingga lembaga pendidikan Islam kita itu dapat dikenali oleh masyarakat. Ya, baik.
Bentar, saya ini ada yang masuk. Baik, Bapak Ibu yang selanjutnya, mengingat begitu pentingnya humas, maka kemudian humas ini menjadi sebuah topik atau kajian baru, kajian yang khusus di lembaga di mata kuliah di prodi MPI ini. Nah, nanti secara lebih detail, lebih dalam, saya akan banyak bicara soal kehumasan, baik itu apakah kemudian bedanya humas dengan advertising, apakah bedanya humas dengan branding, apakah bedanya humas dengan yang lain-lainnya. Nah, branding, advertising, kemudian mengelola opini, kemudian membuat opini itu hanya bagian kecil daripada fungsi-fungsi humas. Nah, apalagi sekarang banyak media-media sosial, ya, kita hanya gratis saja, kita membuat branding itu sangat gampang sekali. Yang penting kita perlukan kreativitas, kita perlu imajinasi untuk mengelola branding. Nah, kemudian media-media branding itu sangat banyak. Bahkan kalau zaman dahulu mungkin di era 2000-an ke bawah mungkin tidak terlalu ngetren ya media-media branding dari media sosial. Tapi hari ini siapa yang berjaya, lembaga siapa yang berjaya, organisasi apa yang berjaya, organisasi itulah yang mampu mengelola opini, baik itu opini di media branding sosial maupun di media sosial yang lainnya, baik itu Facebook, Twitter, internet dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita manfaatkan. Kalau kita nggak mau modal, nggak mau beli ruang khusus, kita pakai yang gratisan saja, seperti saya sampaikan tadi, seperti humas, seperti Facebook, seperti Twitter, seperti Instagram, seperti yang lainnya ya. Pokoknya lembaga pendidikan harus mampu membranding dirinya sebisa mungkin dan sebaik mungkin agar masyarakat kenal siapa dan apa itu. Itu yang dan kemudian yang selanjutnya, selain itu saya baru ingat ini, selain daripada membranding lembaga, Bapak Ibu mulai hari ini juga harus sudah mulai membranding diri Bapak Ibu sendiri, bahwa Bapak Ibu ini adalah seorang yang faqih ya, yang faqih terhadap manajemen pendidikan Islam. Artinya branding diri itu juga penting dilakukan sebelum membranding lembaga. Jadi lembaga itu penting di branding, tapi kemudian branding diri itu juga lebih penting. Mulai hari ini mindset Bapak Ibu semuanya itu udah dirubah kepada mindset MPI. Jadi tidak boleh keluar dari mindset non MPI ya. Yang latar belakangnya bukan MPI, S1-nya bukan MPI, S1-nya sosial yang lainnya, misalnya ada yang pertanian tadi, ya sudah itu tinggalkan saja, itu masa lalu. Nah, hari ini kita mindset kita, pikiran kita, otak kita ini di branding, diisi dengan muatan-muatan MPI. Supaya apa? Supaya itu membantu branding diri Bapak Ibu sendiri, bahwa kalau Bapak Ibu sendiri adalah seorang yang ahli dalam manajemen pendidikan Islam. Ya. Kemudian yang ke-7 adalah manajemen humas, manajemen keuangan, dan yang ke-8 adalah manajemen layanan khusus. Mungkin manajemen layanan khusus ini agak jarang kita dengar karena memang jarang yang menyampaikan. Tetapi manajemen layanan khusus ini juga menjadi penting untuk diperhatikan, seperti misalnya bimbingan konseling, ya kan, kemudian pramuka dan UKS dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu bagian-bagian atau disebut dengan manajemen layanan khusus, layanan-layanan yang dibutuhkan oleh sekolah ini bebas apa saja. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, karena kita itu adalah manajer di bidang pendidikan Islam, ya, maka perhatian kita itu adalah perhatian kepada lembaga-lembaga tersebut. Eksistensi daripada lembaga-lembaga Islam dan pesantren itu banyak tergantung daripada bagaimana kreativitas kita mengelola, ya kan, kemudian menyampaikan kepada publik. Kalau kemudian Anda cuma bisa mengelola tapi tidak pandai menyampaikan ke publik, itu akan lambat juga perkembangannya, ya. Tapi kalau Anda bisa mengelola, kemudian Anda bisa menyampaikan ke publik, itu nanti akan cepat perkembangannya. Nanti ini juga akan berkaitan dengan total quality management nanti. Nanti total quality management kan kemudian
bermuara kepada seorang pelanggan. Nah, kemudian bagaimana pelanggan akan tahu kalau kemudian kita punya produk ini? Inilah kemudian fungsi-fungsi kehumasan ada di situ. Kita punya produk yang sangat bagus, ya kan, di lembaga itu, tetapi kemudian tidak pernah disampaikan kepada publik, disembunyikan saja, ya kan? Maka publik nggak akan tahu. Maka kemudian TQM itulah yang kemudian nanti kita akan sampaikan, kita akan branding kepada publik bahwa kita itu loh punya punya kepuasan pelanggan, punya kepuasan untuk pelanggan ini itu loh. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita punya barang, punya produk, harus sampaikan kepada yang lainnya. Itu yang berkaitan dengan total quality management atau manajemen mutu terpadu kalau di mata kuliahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kemudian posisi humas, seperti apa posisinya? Nah, di sini saya ingin sampaikan posisi humas. Nah, di sini posisi humas kita awali dari sebuah manajemen terlebih dahulu. Manajemen, kemudian organisasi, kemudian kepemimpinan, kemudian ada ruang lingkup MPI. Nah, saya katakan bahwa manajemen berada di paling pokok. Ya. Manajemen berada di paling pokok. Ada kalau melihat screen ini, ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Organisasi dulu atau manajemen terlebih dahulu kira-kira? Atau betul seperti ini strukturnya? Biasanya manajemen dulu, Pak. Ya? Manajemen dulu biasanya, Pak. Baik. Berarti cocok ya ini ya, apa namanya ya, konsep ini ya. Baik. Bapak Ibu, ada kadang-kadang ada asumsi yang menurut saya agak keliru, misalnya soal apa bedanya administrasi dengan manajemen? Apakah administrasi itu masuk dalam manajemen, ataukah manajemen masuk dalam administrasi? Itu kadang-kadang kita terpuntal-terpelilit itu jawabnya itu. Kalau seorang manajemen pasti tahu jawabannya. Manajemen terlebih dahulu atau administrasi terlebih dahulu? Manajemen. Manajemen terlebih dahulu. Manajemen. Manajemen, Mbak. Administrasi sebagian dari manajemen. Administrasi bagian dari manajemen. Manajemen dulu. Baik, manajemen dulu baru administrasi. Ya, tidak apa-apa, tapi Anda Bapak Ibu berpendapat seperti itu enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi kemudian pendapat itu juga menjadi pendapat yang menjadi kalangan mayoritas ya. Mayoritas orang mengatakan manajemen terlebih dahulu baru administrasi. Padahal sesungguhnya secara keilmuan lahirnya manajemen adalah dari sebuah administrasi. Administrasi tanpa manajemen enggak masalah. Ya kan? Tapi administrasi kemudian administrasi itulah yang kemudian memerlukan sebuah manajemen. Jadi jangan terbolak-balik ya, Bu. Ibu, Bapak ini orang manajemen ya. Jangan sampai tidak bisa membedakan antara administrasi dan manajemen. Jadi manajemen itu adalah bagian daripada administrasi. Ruang lingkupnya lebih luas administrasi. Hanya manajemen hanya bagian kecil dari sebuah proses administrasi. Jadi jangan keliru-keliru. Bapak Ibu ini orang manajer ya, seorang manajer lembaga Islam. Jadi jangan keliru-keliru. Nah, saya awali dari sebuah manajemen, kemudian lahir setelah sebuah organisasi. Kenapa kemudian manajemen terlebih dahulu? Karena melakukan manajemen itu, Bapak Ibu, tidak perlu organisasi, ya kan? Tidak ada organisasi, manajemen juga bisa dilaksanakan. Nah, tetapi organisasi pasti perlu manajemen, ya. Kemudian setelah organisasi, kemudian muncullah sebuah konsep kepemimpinan. Nah, jadi artinya antara manajemen dan kepemimpinan itu, manajemen, organisasi, dan kepemimpinan itu ibarat sebuah benda yang akan cacat kalau hilang salah satunya. Ya, kalau hilang salah satunya. Jadi antara tiga itu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu membahas manajemen, pasti akan berkaitan dengan organisasi dan pasti akan berkaitan dengan proses kepemimpinan. Nah, setelah itu baru kita bicara ruang lingkup MPI pesantren. Nah, kemudian MPI pesantren itu tadi sudah saya sampaikan di atas,
ada 8 ruang lingkup. Nah, kemudian dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan Islam. Kemudian Permendikbud tahun 2007, kemudian Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Nah, inilah kemudian uniknya di sini. Nanti bahan diskusinya kita banyak diskusi di Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren nanti ini. Nah, lahirnya Undang-Undang Pesantren tahun 2018 nomor 18 tahun 2019 ini menarik untuk didiskusikan. Ini yang mengatakan bahwa pesantren itu diamanahkan terhadap 3 hal ya. Tadi Bapak Alimuddin Cama itu menjadi penting ini, dan Pak Abu Hasan Mubarak ini penting ini untuk diketahui ya selaku pengelola pesantren, bahwa dalam undang-undang pesantren itu diamanahkan ada 3 hal yang harus dilaksanakan oleh lembaga pesantren. Yang pertama adalah pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang khas, yang indigenous ya, yang berbeda daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, pesantren sebagai sebuah lembaga dakwah ya. Kemudian yang ketiga, pesantren sebagai sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, 3 hal inilah yang kemudian melekat harus ada dalam diri pesantren, dalam diri sebuah lembaga pesantren. Artinya apa? Saya katakan 3 inilah yang kemudian membedakan antara lembaga pendidikan Islam, madrasah dan lainnya dengan pesantren. Jadi sama-sama lembaga pendidikan Islam, tetapi secara khusus pesantren punya keunikan ya, punya keunikan dan punya tugas-tugas khusus dalam hal apa? Dalam hal dakwah dan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Nah, itulah yang kemudian membedakan cara pengelolaannya, cara manajerialnya, baik di sisi kesiswaannya, SDM-nya, kurikulumnya, saprasnya, ya kan, ketata laksanaannya, humasnya, keuangannya maupun layanan khususnya. Semua berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Oleh karena itu, pesantren tugasnya amat sangat berat dan tantangannya juga luar biasa. Baik, sampai di sini ada respon dari Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum saya closing. Silakan. Saya Pak Alimuddin nih. Silakan Pak Alimuddin. Ini Pak ya, Bismillah. Saya rencana Pak membuat tesis itu tentang manajemen pemasaran ya. Baik. Pertanyaan saya Pak, ini masuk di mana nih? Apakah masuk di humas atau di keuangan? Ya karena pemasaran baik. Pemasaran masuk di ranah humas nanti. Kita akan bahas itu, nanti ada temanya itu, nanti ada babnya itu nanti. Terima kasih Pak. Tetapi gini Pak Alimuddin, baik, saya bicara soal tesis, saya jadi ingat tesis ini. Saya berharap kepada Bapak Ibu ya, nanti tesisnya, risetnya itu sebaiknya diarahkan kepada pesantren. Siapa lagi sih yang akan membranding pesantren kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan membranding lembaga Islam kalau bukan kita? Maka sebaiknya nanti tesisnya kalau tidak MPI lembaga madrasah, ya sebaiknya Bapak Ibu diarahkan ke pesantren. Pesantren kasihan pesantren itu mulai dari zaman Belanda, Jepang sampai zaman reformasi itu selalu dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Pesantren mulai eksistensi, mulai mendapatkan ruang yang sangat luas ya ketika sejak tahun 2000-an ke atas lah, 2000-an 10-an ke atas lah ya. Dan kemudian lahir Undang-Undang 18 tahun 2019 itu juga bagian daripada masyarakat pemerintah udah mulai mengakui pesantren. Kasihan ya pesantren itu perkembangannya dikekang, padahal pada tahun 2003 para kiai dari Jawa Timur khususnya dikomandani oleh saya lupa dari Al-Amin, pesantren Al-Amin, menyampaikan kepada wakil rakyat kita di Senayan, pesantren mengusulkan pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan nasional, tapi kemudian ditolak karena pesantren nanti dikira tidak akomodatif terhadap yang lainnya gitu. Nah pesantren itu sebenarnya kalau kita bicara fair-fairan jujur itu merupakan sebuah sistem pendidikan yang paling ideal, dan itu produknya kita, itu produknya orang kita, bukan produk Belanda, bukan. Kalau Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya, walaupun yang melahirkan itu adalah dari Senayan, tetapi itu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran zaman kolonial ya.
ada warisan-warisan kolonial di situ. Kalau pesantren, sistem pendidikan pesantren itu betul-betul dari para ulama, dari para kiai yang kemudian udah diberikan melalui yang sangat matang ya. Itu saya kira menjadi sebuah alternatif pembelajaran terbaik sampai hari ini menurut saya pesantren itu. Nah, masih bisa lanjut Pak pertanyaan Pak. Silakan. Jadi Pak, saya rencana ini mau pakai judulnya itu implementasi marketing 4.0 dalam pemasaran jasa pendidikan sekolah swasta di Samarinda. Masih enggak apa Pak? Baik. Yang pertama harus Bapak ketahui, betulkah ada manajemen pemasaran di lembaga pendidikan Islam? Ada enggak barangnya? Itu dulu yang saya sampaikan. Ada enggak unitnya, ada tidak? Humasnya Pak, biasanya kan ada unit humasnya itu yang. Berarti desainnya bukan desain pemasaran, tapi desain humas. Karena harus ada unitnya. Kalau tidak ada barangnya, tidak ada unitnya, lalu siapa yang akan menjadi objek? Kalau Pak, misalnya saya ganti Pak dengan analisis, misalnya analisis implementasi. Analisis? Implementasi marketing di dalam pemasaran jasa pendidikan. Oke, maksudnya begini Pak. Unit marketingnya, ya kan, unit pemasarnya di lembaga tersebut ada tidak? Seperti nggak ada Pak, di humas biasanya. Kalau tidak ada, lalu siapa yang akan menjadi objek? Ya, lari ke humas Pak. Artinya desainnya lari ke humas, langsung aja manajemen humas itu. Manajemen humas. Iya. Nah, nanti anunya apa? Ya, pasangannya apa? Dalam apa gitu. Nanti itu karena pemasaran itu bagian daripada fungsi-fungsi kehumasan. Tapi kalau misalnya ada lembaga Islam yang punya khusus unit pemasar, ya kan, itu welcome, silakan. Ya, silakan aja. Kayak misalnya begini, biasanya kalau sekolah-sekolah maju seperti mungkin seperti yang dari mana itu banyaklah sekolah-sekolah maju itu yang mahal-mahal itu, dia punya tim pemasar tersendiri tuh yang kemudian disebar kemana-mana itu, ya. Dia punya tim pemasar sendiri, tim marketing namanya. Seperti misalnya kita dealer motor, dealer Honda, dealer mobil, dia punya unit marketing, ya. Dia ada SDM-nya, ada unitnya, itu boleh diteliti, itu boleh. Tapi kalau tidak ada unitnya di lembaga, maka siapa yang akan menjadi objek? Nah, kalau begitu saran saya larikan kepada humas, ya kan? Lari kepada humas. Artinya apa? Bapak Alimuddin tadi itu fokus kepada pemasarannya saja. Humas sebagai pelaksana pemasaran atau sebagai pelaksana daripada proses promosi gitu aja, proses marketing. Disitulah bisa masuknya. Itu. Ya, Jadi, Pak Alimuddin kira-kira judulnya gimana Pak bagusnya Pak? Judulnya itu kalau mau. Tadi apa? Yang terakhir implementasi marketing apa? Marketing 4.0 Pak. Ini kan zaman internet, jadi baik. Paduan antara online dan offline. Baik. Jadi maksudnya di judulnya bagus. Implementasi marketing 4.0 dalam pemasaran jasa pendidikan. Ya, boleh juga seperti itu. Manajemen humas dalam promosi, misalnya promosi sekolah di era 4.0. Tapi Pak Alimuddin, Anda nanti akan kesulitan mencari teori tentang 4.0-nya itu tadi itu. Karena belum banyak yang menulis referensinya belum banyak. Artinya gini aja, manajemen humas di lembaga pendidikan Islam di Kota Samarinda gitu misalnya, itu lebih simpel malah menurut saya. Oh iya. Nanti Bapak Alimuddin ambil fungsinya saja, salah satu fungsi humas yaitu sebagai marketing, ya, marketing atau sebagai apalah gitu. Tetap saja judulnya manajemen humas gitu. Kalau humas kan rata-rata kan sekolah punya humas. Nah, disitulah kemudian dimainkan peran-peran humasnya di situ. Kira-kira begitu ya Pak Alimuddin ya. Ya Pak, terima kasih banyak nih. Ya, baik. Saya kira yang lainnya juga segera itu. Ini udah semester 3, jangan santai-santai, disiapkan topik-topiknya.
disiapkan apa namanya proposalnya, biar nanti masuk semester 4 udah langsung kita ujian proposal atau ujian tesis. Yang lainnya mungkin ada respon? Saya ikut menyimak dulu aja, Pak. Belum. Baik, ikut menyimak dulu. Yang lainnya silakan. Siapa tahu? Supaya saya tidak ngomong sendiri, maksud saya. Baik. Saya, Pak. Silakan, Mbak Hilwa. Ibu Hilwa. Marketing juga nih. Jadi begini Pak, kemarin kan seleksi judul. Mohon maaf saya pakai masker soalnya lagi di luar. Baik. Jadi kemarin saya seleksi judul, terus mendapat nasihat dari Pak Direktur dan Bu Ipi, itu kajian teorinya harus berbeda dari yang lain. Itu maksudnya bagaimana ya Pak ya? Ketika manajemen pertanian itu kan masuknya ke humas. Apakah saya pakai teori yang humas atau bagaimana ya Pak? Baik, ya. Itu maksudnya begini, judulnya Pak tentang humas ya, tentang kehumasan ya? Tentang manajemen pemasaran, studi di Pondok Pesantren Nurul Ilmi Tenggarong. Nah, itu kasusnya sama dengan Pak Alimuddin itu. Barangnya ada tidak? Nah, gitu. Ada. Unitnya ada betul ya, timnya ada ya? Ada. Kalau ada timnya bisa dilaksanakan itu. Nah, artinya begini, Anda nanti tidak boleh lepas dari manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Itu Ibu Hilwa, Mbak Hilwa, baca bukunya Kotler, manajemen pemasaran ada 3-4 itu. Ada itu kalau Mbak Hilwa itu baca Kotler ya. Kotler saya lupa tahunnya, banyak itu bukunya dijual. Oke, saya informasikan kalau udah magister ya, itu cari bukunya jangan di Gramedia. Kalau di Gramedia nanti Bapak Ibu nggak nemu itu ya. Cari bukunya di Tokopedia ya, di Tokopedia. Banyak itu buku-buku berkaitan dengan manajemen. Kalau di Gramedia akan terbatas dan Bapak Ibu nanti akan kecewa kalau ke sana tuh nyari-nyari capek-capek ke sana ternyata nggak nemu yang dicari gitu. Di Tokopedia banyak. Saya nggak pernah di Tokopedia ya, nggak promosi. Tapi kemudian ini saya udah bisa buktikan saya lupa apapun yang saya cari bukunya di Tokopedia. Kotler itu bicara soal manajemen pemasaran ada 8 aspek kalau tidak salah itu ada di situ. Atau gini, Ibu Hilwa, Mbak Hilwa bisa membaca jurnal ya, bisa membaca jurnal judulnya Manajemen Pemasaran Pendidikan Pondok Pesantren. Itu yang nulis namanya Ahmad Muadin. Itu silakan nanti di download ya, sekaligus promosi ya. Itu nanti di situ. Tapi kemudian itu anak udah lama, artinya apa? Itu udah ada yang baru lagi. Tapi saya belum upgrade ya. Nah, silakan aja dibaca jurnalnya untuk bahan renungan ya, untuk bahan perbandingan ada beberapa hal. Tapi kalau nanti Mbak Hilwa baca bukunya Kotler itu ketemu itu nanti. Kerangkanya. Nah, itu teori itu yang disebut dengan grand theory ya, grand theory. Grand theory-nya adalah manajemen dan pemasaran. Tetapi ingat Mbak Hilwa dan yang lainnya, kita ini kan manajemennya itu bukan manajemen yang berbasis industrial minded ya. Ingat itu. Kita itu manajemennya bukan manajemen industri. Kita itu manajemen pendidikan ya. Berbeda dengan manajemen industri ya. Jadi kalau manajemen industri itu orientasinya adalah orientasi profit ya kan, tentu berbeda dengan manajemen pendidikan yang orientasinya adalah orientasi non profit. Nah, saya lihat tesisnya kawan-kawan saya baca-baca ya kan, masih banyak yang menggunakan teori-teori manajemen yang berbasis industrial minded. Nanti untuk itu nanti teman-teman lah boleh nanti di searching, boleh baca bukunya Robin ya, Robin
boleh baca bukunya Hansen, Educational of Management, kemudian boleh baca bukunya siapa lagi? Saya lupa. Ya pokoknya itulah kira-kira antara Robin, kemudian Hansen, dan banyak masih hal yang masih banyak lagi yang berkaitan dengan manajemen yang agak lari ke pendidikan, karena memang manajemen pendidikan ini kan lahir dari sebuah manajemen yang industrialistis, ya begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita yang kita garap, objek yang kita garap adalah objek pendidikan, objek non profit, tetapi kemudian konsep yang kita pakai adalah konsep industri, itu nggak masuk nanti manajemennya itu, ya. Oke, silakan yang lainnya, mungkin ada respon. Maaf Pak, tertinggal 2 menit lagi. Ya, silakan. Masih lama, 22 menit itu berharga itu bagi saya. Iya. Ya. Iya, Pak. Buku-buku tadi ada yang terjemahan nggak, Pak? Ada. Yang terjemahan ada. Saya sebenarnya bukunya banyak itu, buku tentang manajemen itu. Tapi kemudian belum saya bawa pulang. Kalau udah saya bawa pulang, pasti saya tak suruh fotokopi. Jadi nggak usah nyari-nyari kemana-mana itu. Itu mahal itu, dapatkannya susah itu. Ya, mendapatkannya susah itu. Karena asli, buku asli, ya saya suruh fotokopi. Tapi karena saya belum bawa pulang, masih ada di Jember sana, ya saya belum berani menyuruh fotokopi. Tapi kalau mau cari terjemahan, insya Allah ada. Nanti saya share lah judul-judulnya apa yang harus dipelajari. Oh, ya. Baik, kalau begitu waktu juga lah yang membatasi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti selama 1 semester nggak bosan, setiap hari Sabtu ketemu dengan saya. Ya, kita boleh diskusi, kita kuliah santai sambil ngopi boleh, ya sambil minum boleh, sambil asal jangan sambil makan lah. Kalau sambil makan nanti saya kan nggak bisa ngambil, ya. Kalau tetap makan sambil makan kan saya bisa ikut nimbrung begitu. Ngopi virtual Pak. Nah, ya. Virtual. Boleh silakan sambil aktivitas minum, nggak apa-apa, ngopi, nggak apa-apa, santai kayak Pak Abu Hangkaro sambil ngopi santai, nggak apa-apa. Saya nggak sambil ngopi karena nggak ada yang buatin kopi di sini. Kopinya di rumah saya. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak semuanya, sangat Terima kasih Pak Muadil. Semoga sehat selalu Pak. sekali.